saya Nendrin Sekar Arum. Saat ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana sebetulnya kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di ranah digital. Karena kita tahu sendiri saat ini perkembangan teknologi bergerak sangat pesat gitu. Kemudian banyak sekali tantangan yang kemudian bermunculan. Tidak hanya hal-hal positif yang hadir gitu ya dari perkembangan teknologi, tapi ternyata ada juga hal-hal yang perlu kita cermati terkait bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh pada pemenuhan hak asasi manusia dan juga kebebasan berekspresi. Nah, kali ini untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Uli Paruliansi Hombing, Komisioner Komnas HAM yang akan berbagi perspektifnya terkait situasi terkini kebebasan berekspresi di ruang digital, apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana sebetulnya peran dari Komnas HAM, masyarakat sipil, dan stakeholders lainnya untuk memastikan adanya pemenuhan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di ranah digital. Selamat siang, Pak Uli. Apa kabar? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak untuk menyempatkan waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini soal bagaimana sih sebetulnya ya situasi terkini hak asasi manusia. Tidak hanya mungkin kita akan bahas dalam konteks Indonesia, tapi kita juga bisa melihat bahwa dunia digital kan sebetulnya transnasional ya Pak ya dan cross border. Mungkin ada hal-hal yang sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi itu berpengaruh juga misalnya dalam konteks diplomasi siber yang lebih luas. Nah, yang saya tahu Pak, belum lama ini kan Komnas HAM meluncurkan policy brief ya Ya, terkait penerapan prinsip dan norma hak asasi manusia dalam perlindungan kebebasan ya, berpendapat dan berekspresi. Ini hubungannya dengan cyber law gitu ya, ataupun undang-undang ITE yang selama ini di ya. Indonesia mengatur ranah digital. Nah, sebetulnya Pak Oli kalau boleh berbagi, sebetulnya bagaimana sih posisi Komnas HAM dalam melihat kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di ranah digital di Indonesia saat ini, Pak? Posisi Komnas HAM, tentu kami diberikan oleh mandat oleh undang-undang untuk melakukan berbagai fungsi. Undang-Undang 39 khususnya tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di salah satu pasalnya disebutkan fungsi Komnas HAM ada untuk melakukan pemantauan, mediasi, pendidikan dan pengkajian. Nah, itu fungsi yang diberikan oleh undang-undang pada Komnas HAM. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, kami menjalankan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Nah, dalam konteks eh, perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi, Komnas HAM menerima pengaduan, gitu. Menerima pengaduan tidak hanya secara luring, tapi secara daring juga. Nah, terkait dengan dugaan pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk eh, kebebasan berekspresi di eh, eh, media sosial dan juga di eh, arena digital lainnya, gitu. Nah, berdasarkan pengaduan yang kami terima, ada beberapa pengaduan yang dari tahun 2023 sampai 2024 ini eh, kami sudah di laporan tahunan terkait dengan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia digital. Nah, termasuk media sosial dan yang lainnya. Dari pengaduan tersebut eh, ada beberapa tren ya terkait dengan pengaduan ke Komnas HAM, hubungannya dengan ekspresi pendapat di dunia digital. Nah, yang paling banyak memang terkait dengan pengaduan informasi kebebasan berpendapat ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Nah, kemudian juga terkait dengan konten moderasi, eh, kemudian juga tentang eh, eh, sekarang yang paling eh, baru ya belakangan ini selain ujaran kebencian, juga terkait dengan pembocoran eh, identitas pribadi gitu. Nah, itu pembocoran identitas pribadi. Kemudian juga yang baru muncul 2023-2024 adalah terkait dengan doxing ya. Nah, Eh, itu tipologi isu-isu terkait dengan hak asasi manusia eh, yang muncul
ketika pengaduan di Komnas HAM. Nah, Komnas HAM juga mencermati perkembangan dari kebebasan berekspresi dan berpendapat di luar aduan yang ada di Komnas HAM, dari media, kemudian juga dari eh, perkembangan di eh, eh, civil society dan pemerintah. Nah, kami cermati juga itu dan sikap Komnas HAM tentu dari kami menerima pengaduan dan juga kami mencermati perkembangan kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia digital. Komnas HAM menegaskan bahwa harus ada perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, itu sikap Komnas HAM. Nah, dalam sikap itu tercermin dari rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM yang keluarkan terkait dengan penanganan pengaduan ke Komnas HAM terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, kami menegaskan perlu adanya perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, meskipun ada batasan-batasannya untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi yang jadi pegangan kami tentu konstitusi dan undang-undang. Kita sudah ratifikasi undang-undang Kovenant Hak Sipil Politik dan aturan turunannya yang mengikutinya. Nah, dari Kovenant Hak Sipil Politik ada jaminan hak atas berpendapat dan berekspresi dan juga batasannya harus dengan aturan hukum. eh, Hal yang paling akhir pembatasannya atau last resort, kemudian jika memang diperlukan tadi hasil untuk ketertiban umum, kemudian kesehatan, eh, moral dan sebagainya yang legitimate pembatasannya itu. Nah, dari situ Komnas HAM juga selain rekomendasi dari penanganan kasus juga kami mengeluarkan kertas kebijakan atau policy brief. Yang terakhir kami mengeluarkan terkait dengan policy brief atas eh, eh, prinsip dan norma HAM dalam perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam implementasi Undang-Undang ITE. Nah, ini kami keluarkan karena kami tadi bercermin dari pengaduan yang kami terima. Gitu. Ada beberapa pengaduan terkait dengan uh, multitafsirnya terkait pencemaran nama baik, misalkan pasal-pasal pencemaran nama baik, eh, baik itu di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Nah, itu ada multitafsir sehingga ada eh, kriminalisasi ya seperti itu. Nah, itu yang kami dorong agar eh, tidak ada salah tafsir terhadap pasal-pasal terkait pencemaran nama baik itu. Baik itu di KUHP maupun Undang-Undang ITE. Misalkan konten terkait dengan ujaran kebencian, nah perlu juga dikontrol seperti itu, sehingga tidak uh, multitafsir dan uh, tidak sewenang-wenang penafsiran terhadap konten kontrol konten ini yang ada di media sosial. Itu dan juga penerapan prinsip dan norma pembatasan dalam Undang-Undang ITE. Nah, pembatasannya tadi harus sesuai dengan aturan hukum, itu hukum yang adil tentunya, itu tidak melanggar hak asasi manusia dan merupakan upaya yang terakhir dengan alasan-alasan yang legitimate. Tadi misalnya untuk ketertiban umum dan hal yang lainnya yang sesuai dengan hukum, gitu. Ada di Kovenant Hak Sipil Politik dan konstitusi. Nah, itu yang kami tegaskan. Artinya tidak bisa melanggar hal tersebut. Dan itu ada upaya terakhir, misalnya kriminalisasi perlu eh, ada dulu eh, hak eh, eh, dari masyarakat yang sedang berekspresi itu untuk menjelaskan kontennya, misalkan itu ada hak jawab, misalkan kalau dalam konteks media. Nah, kemudian juga ada upaya keadilan restoratif atau restoratif justice. Kemudian juga harus mempertimbangkan misalkan kalau terkait dengan pembela HAM di bidang lingkungan hidup. Nah, juga partisipasi masyarakat dan kebijakan publik. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa diselesaikan lewat pidana, misalnya kriminalisasi. Tapi tadi harus ada eh, ruang dialog seperti itu. Nah, jadi media sosial ini sebagai ruang dialog
tentu kontennya juga yang positif ya. Nah itu. Jadi itu kami melihat di Polisi Brief itu kami menyoroti isu yang sekarang tren gitu di media sosial terkait dengan pemidanaan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, Komnas HAM menawarkan solusinya tadi itu. Rekomendasi-rekomendasi tadi ya Pak ya. Ya ada kejelasan mengenai penafsiran dan segala Betul. macam diselesaikan dulu lewat restoratif justice, kemudian ada hak jawab kalau itu berkaitan dengan berita media, kemudian terkait dengan pembela HAM juga tidak bisa Betul. dikriminalkan. Kemudian kalau orang sedang mengkritisi kebijakan publik, ada partisipasi publik yang jadi prinsip yang harus dihormati. Oke. Nah, jadi tidak bisa diselesaikan lewat pidana. Betul. Itu Pak, eh, sikap dan terakhir terkait dengan polisi brief Komnas HAM, norma dan prinsip eh, perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam implementasi Undang-Undang ITE. oke. Nah, Pak Uli, berarti kalau bisa kita lihat sebetulnya hak asasi manusia yang selama ini kita mungkin rasakan gitu ya di dunia nyata itu kan sebenarnya juga harusnya terimplementasi juga di dunia maya ya Pak seperti itu gitu. Jadi tadi tadi sudah kita bahas terkait hak partisipasi politik misalnya, hak untuk berekspresi semuanya yang sudah dilindungi di dunia nyata itu juga sebetulnya harus juga dilindungi di dunia maya kurang lebih seperti itu tuh ya Pak Uli ya sehingga di Komnas HAM pun melakukan eh, pendekatan-pendekatan yang sama untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut dapat dipenuhi dihormati juga ya di dalam konteks digital. Nah, tadi kan Pak Uli juga sudah menyebutkan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran lah ya yang masuk ke aduannya Komnas Ya. HAM gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak sendiri melihat ada gak sih konsekuensi dari pelanggaran hak kebebasan berekspresi ataupun hak asasi manusia di ranah digital tersebut pada dalam bentuk konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi bagi si korban pelanggarannya ini sendiri? Eh, Melihat konsekuensi dari pelanggaran kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk korban ya, eh, itu harus lihat case per case ya, seperti itu. Nah, secara sosial, politik, ekonomi ya, seperti itu. Nah, jadi eh, kalau Komnas HAM belum melakukan riset mendalam tentang itu, tapi kalau dari case per case itu ada seperti itu. Nah, jadi tadi dalam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, misalkan ada defamasi ya, pencemaran nama baik, defamasi itu di dunia digital eh, itu ada dampak memang, ada dampak namanya chilling effect ya, seperti itu. Jadi chilling effect ini ada ketakutan dari korban untuk berekspresi lagi di media sosial. Nah, sebenarnya korban ini misalkan mengkritisi kebijakan publik. Nah, itu mengkritisi kebijakan publik. Nah, dia lagi berpartisipasi melalui media sosial, ekspresi mengkritisi kebijakan publik. Nah, itu eh, ada dampaknya. Dia khawatir lagi menggunakan medsos, misalkan itu. Nah, itu yang chilling efeknya seperti itu. Nah, itu yang Komnas HAM concern, chilling effect itu yang eh, harus dihindarkan. Karena tadi kan gagasan pendapat eh, itu dengan niat baik seperti itu. Tentu dengan niat jahat seperti itu. Tadi kayak ujaran kebencian itu kan nggak bisa seperti itu. Eh, eh, di media sosial mendorong orang untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan kriminal lainnya nggak bisa juga seperti itu. Tapi kalau niat baik mengkritisi segala macam, nah itu tidak bisa dikriminalkan. Nah, itu yang chilling effect yang kami concern konsekuensinya. Eh, Kemudian yang lain juga ada yang kami rekomendasikan misalkan terkait beberapa kasus di ketenagakerjaan ya, seperti itu. Perburuan, kami menerima pengaduan dari pekerja yang berekspresi di media sosial terkait dengan kondisi kerjanya, kemudian dikriminalkan karena pencemaran nama baik, nah, sehingga dia eh, di PHK keluar dari pekerjaannya itu ada seperti itu. Dan kami itu yang kondisi konsekuensi dari ekonomi ya seperti itu. Tadi yang kondisi politik tadi yang ada chilling effect itu. Nah, dari situ sebenarnya Komnas HAM sudah coba komunikasikan dengan kementerian dan lembaga.
akademisi dan CSO juga terkait dengan hal ini. Yang tadi tertuang dalam polisi kebijakan itu. Dan ke depan kan berharap Komnas HAM hal seperti itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Apalagi nanti ada KUHP baru ya seperti itu, yang mengatur juga kan terkait dengan tindak pidana di dunia digital ya, entah itu pencemaran nama baik dan sebagainya, begitu. Iya, betul Pak Uli. Jadi berdasarkan pemantauan SafeNet juga ya, karena kan SafeNet melakukan dokumentasi dan pemantauan terhadap pelanggaran kebebasan berekspresi di dunia digital. Jadi apa yang Pak Uli sampaikan tuh memang yang dari beberapa korban yang didampingi langsung memang terasa gitu ya. Akhirnya mereka enggan untuk kembali mengekspresikan dirinya ataupun mengkritik pemerintah melalui media sosial ya, karena udah ada intimidasi atau ancaman untuk dikriminalisasi misalnya menggunakan Undang-Undang ITE. Tadi juga betul sudah dibahas bahwa ada potensi kehilangan hak atas ekonominya karena dianggap sebagai kriminal ya Pak ya. Karena kan sekarang orang dilaporkan ke polisi dengan Undang-Undang ITE, mungkin SKCK-nya udah gak bersih gitu. Jadi akan kesulitan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat ternyata dampaknya cukup meluas ya Pak Uli ya. Jadi tidak hanya ini gak cuma sekadar di dunia digital gitu ya, tapi ternyata dampaknya juga bisa berasa secara langsung buat bagi pribadi-pribadi yang akhirnya dilaporkan misalnya atau bahkan banyak juga konten-konten sekarang modelnya kan Pak gak cuma dilaporkan ke polisi ya, tapi banyak konten-konten kritiknya misalnya di media sosial itu tiba-tiba hilang gitu ya, dimoderasi atau di take down gitu. Bahkan dari laporan terakhir di Subnet aja ada beberapa orang gitu ya, akun Twitter yang mendapatkan surat cinta Pak dari pemerintah gitu ya, bahwa Twitter meminta mereka untuk menghapus kontennya karena dianggap telah melanggar satu undang-undang tertentu. Nah, ini jadi salah satu bentuk model censorship ataupun pelanggaran kebebasan berekspresi model terbaru lah bisa dibilang seperti itu. Tadi juga Komnas HAM juga sudah memulai meng-highlight ya soal soal konteks moderasi konten gitu ya. Nah, kalau Pak Uli juga sudah menjelaskan sebetulnya beberapa rekomendasi di policy briefnya itu untuk memastikan bagaimana proses moderasi konten yang tidak melanggar HAM gitu ya ketika itu dilakukan oleh pemerintah. Kita sepakat lah ya Pak, konten-konten yang berbahaya gitu ya memang sebaiknya dibatasi gitu ya. Tapi bagaimana sih memastikan bahwa pemerintah Indonesia itu lebih transparan gitu. Jadi konten yang mereka minta untuk take down itu benar-benar konten yang berbahaya, bukan konten tadi model konten kritik gitu ya kepada pemerintah yang sebetulnya itu adalah bentuk ekspresi yang sah seperti itu ya. Kalau dari Pak Ulis sendiri ngelihat gimana sih peran pemerintah Indonesia harusnya gitu ya dalam meningkatkan transparansi moderasi konten ini? Untuk moderasi konten, eh, saya sudah koordinasi dengan Kominfo Digi ya. Sekarang dulu Kominfo gitu. Jadi tadi untuk konten moderasi ini memang ada beberapa konten yang kami sepakat juga agar ada pengawasan terkait perjudian, kemudian juga terkait ujaran kebencian, nah, eh, bullying seperti itu yang menyerang anak-anak, pornografi anak-anak juga eh, itu yang perlu diawasi. Tapi yang lain itu eh, kalau menurut saya perlu hati-hati seperti itu. Mengawasi yang konten-konten yang selain yang tadi itu saya sebutkan perlu diawasi. Apakah memang perlu itu? Dan untuk transparansinya eh, memang harus ada mungkin laporan berkala ya seperti dari Kominfo, Digi atau pihak yang lainnya yang melakukan pengawasan konten seperti itu. Itu bentuk transparansi pelaporannya. Itu kami dorong juga seperti itu. Kominfo, Digi misalkan dalam beberapa setahun ini sudah eh, melakukan berapa kali konten moderasinya seperti itu. Eh, Terutama terkait dengan laporan berapa eh, situs misalkan yang terkait dengan moderasi, konten moderasi yang sudah di take down atau sedang sudah di take down ya seperti itu. Nah, itu yang kami dorong sebagai bentuk transparansi. Nah, tentu Komnas HAM eh, karena fungsinya tadi juga untuk melakukan pemantauan, ada pengaduan masyarakat terkait dengan konten moderasi yang tidak sesuai dengan undang-undang,
tentu kami akan menindaklanjutinya pengaduan tersebut sesuai dengan fungsi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan. Itu mungkin yang Betul, dilakukan. saya sepakat banget Pak untuk ngedorong transparansi dari Komdigi ya, karena kan itu adalah kementerian yang memang punya mandat juga ya untuk melakukan proses moderasi konten gitu. Nah, yang saya tahu Pak, memang selama ini mereka memberikan laporan gitu ya tahunan gitu bahwa ada konten terkait misalnya judi online yang sudah di take down sekitar 1.000 misalnya dalam setahun. Tapi memang itu hanya angka per angka, Pak. Jadi sangat penting ketika kita bisa melihat lebih details ya dari data tersebut. Jangan-jangan yang dianggap judi online itu sebetulnya ada nih unsur kritiknya misalnya seperti itu. Jadi saya sepakat ketika Pak Uli bilang bahwa kita harus mendorong dalam konteks transparansi eh, konten apa saja yang sudah di take down oleh pemerintah, kemudian kalau bisa dibuka datanya gitu ya, konten-konten yang mana, jadi kita bisa melakukan analisis lebih dalam dan juga melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa konten-konten yang di take down itu eh, merupakan konten yang benar gitu harus ada di dunia digital, bukan konten-konten yang sebetulnya masih sesuai dalam koridor kebebasan berekspresi yang sah gitu. Nah, tadi Pak Uli juga sudah menyebutkan ya beberapa stakeholders yang sudah di-engage atau sudah diajak ngobrol ya dengan teman-teman dengan Komnas HAM gitu ya untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi atau kalau SafeNet melihatnya dalam perspektif hak digital yang lebih luas seperti itu ya Pak. Tapi kalau Pauli sendiri ngelihat selama ini dalam konteks gak cuma dalam konteks di Indonesia ya, karena isu hak digital ini tadi bisa lintas negara seperti itu ya. Kalau Bapak sendiri melihat selama ini ya untuk di level Indonesia sendiri bagaimana sih peran masyarakat sipil itu dalam memastikan pemenuhan hak digital gitu ya dan bagaimana juga peran organisasi internasional gitu yang mungkin bisa membawa isu ini ke levelnya yang lebih ke skala regional misalnya atau bahkan ke global gitu untuk bisa saling sama-sama nih mengawasi pemenuhan hak digital di setiap negara lah kurang lebih seperti itu Pak. Untuk organisasi masyarakat sipil tentu harus mengawal ya terkait perlindungan hak digital gitu. Tentu kalau kami di Komnas HAM kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, terkait dengan hak digital juga ini kan di tingkat eh, UN PBB seperti itu. Khususnya Komite HAM ini sudah jadi isu juga ya hak-hak digital seperti itu. Nah, tentu tadi berharap agar ada dari dunia internasional ada semacam sharing informasi juga buat kami sebenarnya di tingkat domestik nasional gitu. Nah, dan peran aktif CSO ini dibutuhkan gitu untuk mengawal perlindungan atas hak-hak digital. Begitu juga akademisi kaitannya dengan kajian seperti itu terkait hak digital ini karena eh, ada perkembangan gitu terkait dengan hak digital ini seperti itu. Apalagi sekarang perkembangan terkait dengan artificial intelligence seperti itu. Mungkin saja eh, AI ini melanggar hak privasi ya seperti itu. Nah, itu juga terkait dengan hak digital dan itu sangat terbuka seperti itu. AI melanggar hak eh, privasi yang di kita belum ada aturannya seperti itu terkait dengan artificial intelligence. Nah, ada uh, semacam prinsip-prinsip saja panduannya, tetapi secara umum belum ada aturan. Sebenarnya dunia internasional sudah mengakui Komite HAM PBB ada irisan antara artificial intelligence dengan hak atas kebebasan berpendapat dan ekspresi hak digital seperti itu. Nah, sekarang dibutuhkan eh, seperti itu, begitu dunia internasional perlu sharing terkait dengan hak digital ini. Pasca adanya kecerdasan imitasi ya ke depan gitu itu dibutuhkan gitu karena kita sekarang dalam dunia digital mau tidak mau kan eh, bersinggungan dengan kecerdasan buatan. Nah, itu dunia internasional, organisasi internasional harus concern terhadap hal tersebut gitu. Dan di Indonesia belum banyak itu eh, organisasi masyarakat sipil belum banyak juga eh, perlunya perlindungan hak hak digital terkait potensi pelanggaran oleh
adanya kecerdasan buatan gitu. Ya, sepakat Pak Uli gitu karena kita lihat tadi ya teknologi perkembangan teknologi itu memang jadi dua sisi mata uang lah gitu ya. Di satu sisi memang sangat membantu banget ya untuk kerja-kerja kita gitu ya dan bahkan memberikan dampak positif juga dan mempermudah hidup. Tapi betul sekali di sisi lain perkembangan teknologi ketika memang tidak ada safeguard-nya gitu ya itu malah bisa digunakan atau bahkan disalahgunakan ya untuk malah untuk digunakan untuk melanggar hak asasi manusia bisa dibilang seperti itu. Tadi Pak Uli juga sudah menyebutkan bahwa peran komunitas internasional juga menjadi sangat penting karena kan mayoritas ya Pak Uli kita sepakat bahwa perkembangan teknologi itu di-develop atau dikembangkan di negara-negara global north ya Pak ya di negara-negara Ya, maju gitu sedangkan di negara-negara global south atau negara-negara dunia ketiga bisa dibilang kayak gitu seolah-olah kita tuh hanya menerima produknya saja gitu ya jadi kadang kita agak ketinggalan bisa dibilang ya informasinya. Jadi sangat sepakat bahwa memang perlu ada exchange ataupun pertukaran informasi gitu ya terkait bagaimana kita bisa menyikapi perkembangan teknologi ini dan yang mungkin sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak asasi manusia di era digital. Nah, kalau Bapak sendiri kalau ngelihat ya dalam konteks Indonesia gitu, karena kan kita paham lah ya, masih belum banyak yang memang concern lebih banyak ya dalam konteks melihat perkembangan AI ini gitu ya dalam konteks hak asasi manusia atau melalui perspektif hak asasi manusia gitu karena kalau kita lihat sendiri juga pemerintah ketika berbicara terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan memang lebih condong pada perspektif perkembangan ekonomi gitu ya Pak ya pendekatan ya, ekonomi gitu dan memang dilihat atau dicontohkan hal yang sangat positif. Tapi kalau Bapak sendiri seharusnya bagaimana juga nih Pak peran dari pemerintah sebetulnya untuk bisa setidaknya memberikan kesadaran kepada publik misalnya bahwa ya ada potensi negatifnya juga nih sebetulnya dari AI atau dari perkembangan teknologi secara umum gitu ya dan seharusnya pemerintah punya peran apa lagi nih Pak gitu untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak akan berdampak negatif bagi publik. ya baik. Eh, jadi tugas negara berdasarkan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia berdasarkan konstitusi kan ada berapa untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Nah, ini yang ada di konstitusi kita kan. Ada tiga itu. Nah, tentu itu yang jadi tugas negara kaitannya dengan tadi apa artificial intelligence ya, AI gitu dalam hak asasi manusia. Nah, minimal tidak ada pelanggaran gitu oleh pihak ketiga seperti. Dalam ini aplikator ya, aplikator yang menggunakan AI itu. Nah, karena AI ini juga kadang melanggar hak privasi ya, hak-hak digital seseorang seperti itu. Ada banyak sekarang AI terkait dengan upaya eh, mencuri data, misal pribadi, kemudian juga terkait dengan deep fake, nah itu. Nah, banyak lagi seperti itu AI yang mungkin kita nggak tahu juga seperti itu AI-nya itu. Mungkin ke depan juga bisa menggantikan tenaga kerja tertentu, bidang tertentu. Nah, itu juga punya potensi melanggar hak pekerja di samping hak-hak digital ya. Nah, eh, hak digital tadi terkait dengan data pribadi, nah itu juga mungkin dilanggar ya seperti itu. Nah, Komnas HAM sangat concern ini, gitu. Jadi tugas negara tadi untuk melindungi, eh, dia to protect dalam istilah kami itu melindungi. Jadi eh, dia kalau ada pihak ketiga, baik itu yang menciptakan AI maupun penggunaan AI yang melanggar hak asasi manusia, harus ada perlindungannya, protect. Nah, memenuhi menggunakan semua upaya yang ada di Komnas di pemerintah sumber dayanya. Itu regulasi terutama. Pemerintah punya kewenangan membuat regulasi. Nah, tentu harus ada regulasi yang baik, seperti itu, yang bagus untuk melindungi tadi setiap orang hak digitalnya yang terdampak karena AI, seperti itu. Nah, itu. Nah, regulasinya yang baik tentu tidak melanggar hak asasi manusia juga, seperti itu. Begitu. Dan kemudian untuk menghormati tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan oleh AI, pengguna atau penciptanya AI terhadap seseorang, hak privat, hak atas pekerjaan, hak-hak yang lainnya. Itu yang juga ada penegakan hukum proses ketika ada pelanggarannya. Itu.
potensi ke depan mungkin akan eh, ada beberapa yang eh, pelanggaran HAM terkait dengan AI. Ya, berarti itu Komnas HAM terus aktif ya Pak untuk memantau ya bagaimana potensi-potensi pelanggaran HAM yang mungkin muncul ya dari perkembangan teknologi. Tadi juga menarik bahwa tidak hanya dalam konteks hak digital, tapi bagaimana itu juga bisa berpengaruh ke hak atas ketenagakerjaan, hak atas ekonomi dan lain-lain. Jadi Ya. selama ini, berarti sejauh ini juga Komnas HAM tidak hanya eh, fokus pada isu hak asasi manusia konvensional, bisa dibilang kayak gitu ya Pak, tapi terus melihat perkembangan teknologi. Nah, terakhir mungkin Pak Uli, tadi sudah di-mention ya sebetulnya bahwa Komnas HAM sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan stakeholders gitu, dan kita lihat sebagai sebetulnya salah satu eh, stakeholders lain yang cukup berperan penting dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di dunia digital ini adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang raksasa gitu ya Pak. Karena kan sekarang kayaknya semua orang pasti punya ya akun di media sosial misalnya ataupun menggunakan layanan digital lain. Nah, kalau dari Komnas HAM sendiri Pak, apakah ada mandat juga untuk memastikan ataupun memantau ya bagaimana praktik kerja-kerja platform digital tersebut dalam pemenuhan hak asasi manusia di dunia digital, dan bagaimana selama ini eh, proses ataupun mungkin sudah ada upaya koordinasi juga dengan mereka Pak untuk memastikan hal ini. Secara langsung kami belum ya seperti itu. Ada semacam engagement ya dengan eh, perusahaan-perusahaan digital tersebut. Tapi dalam beberapa kasus kami mencoba melihat seperti itu, terutama kasus berkaitan dengan eh, dunia digital seperti itu. Kami mengkritisi hal tersebut. Misalkan kemarin kami rekomendasikan terkait dengan eh, penggunaan transportasi online gitu. Nah, itu transportasi online dan eh, eh, apa tenaga kerja di bidang online karena sekarang kan berkembang gitu. Sekarang kan orang nggak kerja luring kan seperti itu. Nah, kebanyakan juga kerja banyak yang orang melakukan kerja daring kan. Itu zamannya udah berubah. Nah, Komnas HAM juga konsen terhadap itu, perlindungan pekerja daring gitu. Nah, itu kami rekomendasikan agar ada perlindungan terhadap mereka seperti itu. Hak-hak normatifnya juga terhadap apa hak-hak ininya apa jam kerja misalkan yang pasti gitu. Jam kerja harus pasti. Dunia digitalnya kan nggak pasti seperti itu. Di kerja kita dengan orang luar seperti itu, di sana kan malam, di sini malam, di sana udah pagi misalkan. Kerjanya kan harus menyesuaikan. Nah, itu juga harus ada perlindungan terhadap situ. Begitu juga terhadap hak-hak digitalnya seperti itu. Hak ciptanya jangan sampai dilanggar seperti itu. Nah, untuk yang engagement mungkin kami pertimbangkan di masa depan gitu agar ini sesuai dengan prinsip bisnis dan HAM seperti itu. Eh, sudah ada prinsip-prinsip bisnis HAM dalam yang harus dilakukan oleh korporasi eh, yang bergerak di digital ya seperti itu. Nah itu entah itu Google misalkan atau yang eh, AI yang lainnya itu sudah ada prinsip-prinsipnya di Komite HAM PBB seperti itu. Nah Komnas HAM tentu itu salah satu referensi yang kami pakai seperti itu. Jadi ada kewajiban dari perusahaan untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan asasi manusia. Nah kita kan sudah ada eh, di Komnas HAM sebenarnya sudah ada aksi bersama gitu, bisnis dan HAM gitu. Nah itu yang kami concern. Jadi perusahaan digital ini harus benar-benar prudent. Dia harus melakukan due diligence, uji tuntas bahwa operasionalisasinya perusahaan digital ini sesuai dengan aksi manusia. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Uli. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita selesaikan sesi ini adalah apa saran dari Pak Uli gitu ya, atau dari Komnas HAM, peran apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat luas, publik gitu ya, mahasiswa, pengguna media sosial, untuk bisa sama-sama reclaim atau merebut kembali hak mereka kalau yang selama ini ternyata tadi kalau kita em, em, apa ya kita eksplor kan sebetulnya banyak sekali ya hak-hak digital yang sebetulnya
secara sadar ataupun tidak sadar tuh sebenarnya sudah dilanggar gitu ya terkait hak privasi misalnya karena data kita dikumpulkan misalnya tanpa sepengetahuan kita dan lain-lain. Nah, mungkin kalau dari Pauli ada saran atau rekomendasi bagaimana supaya publik gitu ya secara luas juga bisa sadar gitu ya, terkait hak mereka dan bisa eh, mer- reclaim kembali hak mereka yang mungkin dilanggar selama ini. Tentu rekomendasi Komnas HAM untuk publik. Jadi tadi sepakat harus ada kesadaran, awareness terkait dan hak digital ini, gitu. Nah, dari CSO mungkin bisa memfasilitasinya melakukan itu penyadaran juga dari pemerintah dalam hal ini negara juga, gitu. Dan Komnas juga sudah melakukan penyadaran terkait hak digital ya, dan penggunaannya juga secara bijak ya, seperti itu. Nah, jadi tadi seperti itu dalam bebas berpendapat dan berekspresi di dunia digital tadi itu minimal ada kesadaran terkait dengan hal tersebut dan juga harus bijak ya dalam mengekspresikan hak eh, hak atas ekspresi dan berpendapatnya itu begitu dari Komnas HAM. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Uli, Komisioner Komnas HAM yang sudah berbagi banyak ya terkait perspektif dari Komnas HAM atas bagaimana sih sebetulnya kebebasan berekspresi dan berpendapat di ranah digital saat ini. Dan tadi kita juga sudah menyinggung bagaimana peran dari komunitas internasional yang sebetulnya sangat penting ya untuk bisa Ya, memastikan dan berpartisipasi juga bagaimana pemenuhan hak-hak digital gitu ya bagi warga di Indonesia itu sendiri. Kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak Pak Uli sama-sama. atas Terima waktunya kasih. dan semoga obrolan kita siang ini bisa bermanfaat untuk publik tentunya dan juga untuk bisa terus menyadarkan ke masyarakat bahwa kita punya hak digital, punya hak asasi manusia yang juga harus tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi ya di ranah digital. Terima kasih banyak Pak Terima Uli. kasih. Sama-sama.